Gara-gara DNA. Di sebuah komplek perumahan baru dibangun yang masih sepi dan masih banyak kosong karena rumahnya belum laku-laku, hiduplah pasangan suami istri yang namanya Riri dan Mandol. Mereka sudah menikah selama 5 tahun, tapi belum juga dikaruniai anak. Riri sering kena desak dari mertuanya, terutama si ibu Mandol yang selalu muncul di video call sambil menggendong kucing kampung yang dia pungut di jalanan sambil berkata, "Kapan aku bisa gendong cucu beneran nih? Bukan si tompel yang ini." Yang bikin tambah ruwetnya lagi, Mandol diam-diam tahu kalau masalah tidak bisa punya anak itu ada dari dalam dirinya. Tapi bukannya jujur, dia malah sibuk googling mencari artikel tentang cara punya anak tanpa usaha yang keras. Maksudnya juga yang nggak ngabisin uang banyak kali ya. Kan kalau bayi tabung, tahu sendiri bisa habis ratusan juta. Barangkali pikiran si Mandol, duit ratusan juta daripada punya anak sih, mendingan buat kawin lagi aja ya. Riri yang sudah pusing 7 keliling akhirnya teringat mantan pacarnya, si Kona namanya. Dulu mereka memang pernah terlalu dekat sampai akhirnya Riri harus menjalani aborsi. Dengan keputusasaan level maksimal, Riri pun akhirnya menghubungi Kona. "Kona, aku butuh bantuanmu." "Bantuan apa?" "Uang." "Jangan deh bilang minta pinjaman uang lagi, Ri. Aku tuh sudah trauma sejak duit THR tahun laluku raib gara-gara kamu." Bukan itu. Aku bukan butuh uang. Aku butuh anak." Mendengar itu, Kona langsung tersedak kopi. "Hah? Anak?" "Iya, suamiku gak bisa punya anak," kata Riri. "Aku butuh itu." "Astaga, kamu nekat banget sih. Emangnya Mandol setuju?" "Gak perlu tahu. Yang penting aku ini butuh demi kelangsungan rumah tanggaku." Setelah beberapa pertimbangan dan iming-iming bakso urat sepuasnya, Kona pun akhirnya setuju. Persetubuhan diam-diam pun terjadi di rumah Riri setiap kali Mandol pergi kerja. Kebetulan karena komplek itu masih sepi, jadi ya tidak ada yang curiga, kecuali hanya 1 ekor kucing liar di teras yang selalu memandang dengan tatapan menghakimi. Singkat cerita, 9 bulan kemudian lahirlah seorang bayi laki-laki. Riri bahagia, Mandol lebih bahagia, dan mertuanya si Riri, orang yang paling bahagia, akhirnya bisa gendong cucu beneran tanpa bulu. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Beberapa bulan kemudian, Mandol pun mulai curiga. "Ri, kok kulit bayinya hitam ya?" "Ya mirip kamu kali." Mandol menatap dirinya di cermin, yang putih mulus kayak aktor drama Korea. "Aku rasa kita harus tes DNA nih." Riri pun langsung pucat. Dia mencoba mengalihkan pembicaraan. Yuk, udahlah kita makan yuk. Katanya sih kalau bayi sehat, bapaknya gak perlu tes DNA." "Loh, Ri, kamu kenapa kok makin aneh?" Akhirnya tes DNA pun dilakukan, dan hasilnya bukan anak Mandol,
Mandol terdiam. Riri mencoba pura-pura pingsan, tapi sayangnya jatuhnya nggak dramatis tuh, malah kejedot meja. Kubrak. Ri, Mandol membentak, jelaskan ini. Mungkin laboratoriumnya salah kali ya, atau mungkin ini mutasi genetik. Mutasi genetik apanya? Ini kan bukan film superhero. Mandol makin emosi. Riri pun akhirnya mengaku, dan Mandol langsung shock berat. Hah? Kona, mantanmu yang kulitnya legam kayak arang bakaran itu? Mertua Riri yang mendengar semuanya langsung ngamuk. Keluar dari rumah ini sekarang juga. Riri akhirnya pun diusir. Dia sekarang berkeliaran di komplek, menangis sambil gendong bayi. Kucing liar di teras hanya mengangguk puas melihatnya. Sementara Kona yang tahu kabar ini malah berkata, "Duh Riri, kok kenapa kamu nggak minta aku sekalian modal bisnis saja daripada bikin skandal begini?"